Salam, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang masih memberkati kami hingga hari ini. Kami akan merenungkan firman Tuhan, biarlah Tuhan Kau mengurapi kami sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan meneguhkan iman percaya kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam Amsal 1 ayat 20 sampai 33. Amsal 1 ayat 20 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman? Kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan? Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu, dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan, dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka, dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mencari Tuhan di segala keadaan. Inilah tema firman Tuhan hari ini. Mencari Tuhan di segala keadaan. Adalah rahasia umum bahwa orang itu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh ketika sedang dalam keadaan terdesak atau berada dalam situasi yang sulit. Begitu tertimpa masalah berat dan jalan buntu, kita menghampiri Tuhan dengan ratapan dan linangan air mata. Kita rela berdoa semalam-malaman dan hampir setiap jadwal peribadatan kita rela datang, berharap sesegera mungkin mendapatkan jalan keluar dan pertolongan dari Tuhan. Namun begitu masalah teratasi, sakit penyakit disembuhkan, ekonomi keluarga dipulihkan, segala sesuatunya kembali berjalan baik dan normal, tidak lagi gigih mencari Tuhan, tidak lagi bertekun berdoa kepada Tuhan, tidak lagi mengikuti jadwal peribadatan. Semangat kita mencari Tuhan perlahan redup, dan roh pun tidak lagi menyala-nyala bagi Tuhan. Ibadah pun kembali dilakukan dengan asal-asalan dan sebatas rutinitas belaka saja. Nah, saudara-saudaraku, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ketika didorong untuk pekerjaan Tuhan atau terlibat dalam pelayanan, kita tidak segan-segan menolak dan menghindar dengan 1001 alasan. Oleh karena ketika aku memanggil kamu tidak menjawab, ketika aku berbicara kamu tidak mendengar, tetapi kamu lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku.
Kata Yesaya 65 ayat 12. Kita lupa dengan semua yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kita. Kita lupa berterima kasih kepada Tuhan seperti 9 dari 10 orang yang disembuhkan Tuhan dari penyakit kusta, yang pergi begitu saja dan meninggalkan Tuhan tanpa mengucap syukur dan berterima kasih kepadanya. Bukankah ke-10 orang dari semuanya itu telah menjadi tahir? Lalu di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Itulah dalam kisah ke-10 orang kusta itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, jangan mencari Tuhan hanya di kala perlu saja, tetapi carilah Dia di segala keadaan, baik saat engkau kelimpahan atau kekurangan, saat engkau sehat atau sakit, saat engkau penuh dengan berkat atau saat engkau krisis. Carilah Tuhan dalam segala keadaan. Jangan menganggap Tuhan yang membutuhkan kita, melainkan kitalah yang sangat membutuhkan Dia. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman ini Tuhan meneguhkan iman percaya kami, sehingga kami selalu mencari Tuhan di dalam segala keadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin.